Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait negara tetangga kita yaitu Harimau Malaya. Tentunya Harimau Malaya saat-saat kemarin menyatakan melalui FAM atau melalui federasinya, dia mengungkapkan bahwa dia mempunyai rencana untuk bermain di laga persahabatan di bulan Juni ini itu menghadapi tim negara di ranking 60 besar dunia. Tetapi di sini aku ingin membahas secara lengkap tim negara tersebut dan juga alasan kenapa Harimau Malaya tidak ingin bertanding melawan timnas Indonesia. Langsung saja ke videonya. Yang pertama tentunya yaitu latar belakang kenapa Harimau Malaya tidak mau menghadapi timnas Indonesia. Awalnya kita tahu bahwa Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir memberikan statementnya bahwa ia ingin mengatur laga persahabatan antara timnas Indonesia melawan Harimau Malaya atau Malaysia pada kalender FIFA nanti di bulan September. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekarang Malaysia justru menghindar di laga tersebut karena kita tahu bahwa rencananya ini timnas Indonesia melawan Harimau Malaya akan dilangsungkan pada bulan September nanti. Tetapi di sini bahwa pada bulan Juni dalam sebelum laga menghadapi Vietnam, timnas dari Harimau Malaya ataupun Malaysia ini sudah mengatur rencananya untuk menghadapi tim besar di ranking di bawah 100 yaitu Cape Verde sebanyak 2 kali. Tetapi baru-baru ini juga dari Harimau Malaya melalui FAM menyatakan bahwa dia ingin melawan Republic of Ireland untuk bisa memperkuat pondasinya dalam mengatur pertandingan, mengatur pergantian pemain dan mengatur tempo untuk bisa menyesuaikan pemain dengan taktik dari Peter Klamowski. Tentunya ya alasan menolaknya Harimau Malaya untuk timnas Indonesia, mengapa tak mau melawan Indonesia sedangkan kita tahu kalau tidak ada AFF, Indonesia dan Malaysia pun tidak bisa ketemu dikarenakan kedua negara ini mempunyai sifat ranking yang sama. Jika mereka berdua bertemu, akan bertemu di final ataupun di semifinal di Piala AFF. Dan tentunya ya, kita tahu bahwa alasannya bisa jadi bahwa klasmen di FIFA dan juga exposure nasional internasional juga mempengaruhi ya. Kita tahu bahwa rakyat dari Harimau Malaya atau fans dari Harimau Malaya, jika Harimau Malaya menang atau bertanding melawan Indonesia, tentunya mereka sudah pesimis duluan karena dia tahu bahwa timnas Indonesia sekarang levelnya sudah jauh dibandingkan dengan level-level dari tim ASEAN manapun. Tetapi karena timnas Indonesia dan Malaysia ini mempunyai rival yang sangat dekat dan juga sangat bermusuhan, tentunya tidak mau menjatuhkan satu sama lainnya. Tetapi yang kita lihat bahwa tentunya ya keunggulan dari Republic of Irlandia ini berada di peringkat 60 dunia dan juga tentunya di atas Indonesia. Selain itu juga banyak pemain Irlandia bermain di Liga Premier Inggris seperti ada Evan Ferguson main di Brighton, kemudian ada Kelleher kiper di Liverpool dan juga ada Matt Doherty, dia juga pernah bermain di Wolves. Sebelumnya lawan dari timnas Indonesia dan juga Republic of Ireland ini juga bisa mencari tahu bahwa tentunya kualitas teknis dan juga market exposure Harimau Malaya menginginkan melawan Republic of Ireland karena bisa menaikin moral dan juga permainan untuk melawan tim-tim dan pemain-pemain yang lebih bagus. Kemudian juga manfaat melawan negara top di Eropa, yaitu manfaatnya tentu jelas sangat bermanfaat bagi Malaysia ataupun Harimau Malaya. Yang pertama yaitu meningkatkan pengalaman bermain. Kita tahu bahwa pemain-pemain Harimau Malaya sekarang ini lagi regenerasi, banyak banget pemain-pemain muda. Tentunya butuh mental yang kuat. Tentunya dengan persahabatan melawan tim bagus seperti Republic of Ireland, tentunya bisa menaikin
mental pemain-pemain dari skuad Harimau Malaya. Jika kalaupun kalah nantinya, tentunya nanti akan menjadi bounce back untuk bisa bermain lebih baik lagi di kedepannya melawan tim-tim yang lebih besar dan tim-tim yang lebih kuat dibandingkan dengan Harimau Malaya. Kemudian juga dengan adanya melawan dengan Republic of Ireland, Harimau Malaya, pemain-pemainnya pun menarik minat squad dari sponsor ataupun dari tim-tim yang melihat pertandingan tersebut. Kita tahu bahwa banyak banget potensi pemain-pemain dari Harimau Malaya. Tentunya dengan adanya pertandingan ini, tentunya banyak squad juga yang melihat bahwa pemain-pemain dari Ireland ataupun Malaysia ataupun Harimau Malaya ini bisa untuk dilirik sedikit, dan tentunya akan lebih baik jika nantinya ada pemain dari Harimau Malaya yang direkrut untuk bisa bermain di salah satu tim di Eropa. Kemudian yang terakhir yaitu tentunya bisa memperbaiki FIFA ranking dari Harimau Malaya jika bisa menahan imbang dari Republic of Ireland ataupun menang. Tentunya ini juga bisa menjadi boosting ya untuk ranking FIFA Harimau Malaya sekarang, di mana tidak terpaut jauh dari timnas Indonesia. Tentunya jika nantinya timnas Indonesia dan Harimau Malaya ini bisa menang di tempatnya masing-masing, tentunya ini akan mendekatkan jarak untuk Harimau Malaya kepada timnas Indonesia. Kemudian juga kita tahu bahwa posisi Indonesia di mata Malaysia ya. Penolakan Malaysia untuk melawan dari timnas Indonesia juga bisa diartikan sebagai sinyal bahwa timnas Indonesia itu masih berada setara dengan Harimau Malaya di skala internasional. Meskipun timnas Indonesia sedang naik ya, sedang naik daun dengan keturunan pemain keturunan Eropanya, kemudian juga pemain-pemain yang berbakatnya seperti Egy dan juga ada lain-lain. Meskipun Indonesia sedang naik daun, tentunya mungkin Indonesia masih kalah nilai jual, nilai branding di internasional dibandingkan dengan Republic of Ireland. Ini tentunya menjadi cambuk untuk Indonesia ya, bahwa kita sudah mempertaruhkan harga diri kita untuk menawarkan pertandingan persahabatan melawan Malaysia, tetapi dia malah menolak. Oleh karena itu menurutku nggak usah diajak lagi Malaysia, dan lebih baik bermain persahabatan melawan Thailand ataupun melawan tim-tim ASEAN lainnya jika ingin bermain melawan ASEAN. Tetapi jika tidak, pastinya mencari tim-tim yang lebih bagus lainnya. Tentunya Pak Erick Thohir ini tentunya harus bisa menunjukkan inisiatif untuk membangun rivalitas sehat ya antara keduanya, dari respon yang nantinya akan dia keluarkan karena penolakan ajakan dari Pak Erick ini. Tapi jika nantinya Harimau Malaya menolak, benar-benar menolak, Indonesia harus cari lawan yang lebih kuat untuk bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat di ronde 4 nanti. Misalnya nanti ada Irak, ada Suriah, ada Uzbekistan yang kuat-kuat permainannya. Karena apa? Karena pastinya aku harap Indonesia bisa lolos ke ronde selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia, dan tim yang terbaik nantinya yang lolos di ranking 1-2 tentu itu adalah calon dari timnas Indonesia dalam laga persahabatan. Tentunya Malaysia boleh melawan dari timnas Indonesia, tetapi jika menolaknya tidak masalah, tidak apa-apa. Malaysia boleh lawan Cape Verde, Malaysia boleh lawan Irlandia, tapi kita harus tahu bahwa timnas Indonesia punya harga diri dan timnas Indonesia bisa lebih terbang lebih tinggi jika tidak melawan Harimau Malaya. Saatnya Indonesia cari yang levelnya benar-benar bagus dan tidak mempertimbangkan lawan dengan negara tetangga. Dan kalau Garuda tak hanya hebat di Asia Tenggara, tapi juga harus bisa menentang dari skuad dunia seperti Argentina, Brazil, kemudian ada Inggris dan lain-lain, dan jangan sampai kita hanya jadi opsi cadangan di mata negara tetangga doang. Sekian pada pembahasan video kali ini. Jika kalian ada komentar, ada sudut pandang lain, ada pandangan berbeda, atau ada saran tambahan terkait video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik atau saran terkait video ini, kalian bisa komen juga di kolom komentar. Sekian video kali ini. I love you all, thank you, and bye-bye.